اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبائب معاشر الإخوان حاضرين jamaah Majelis Taklim Musalla Riyadul Jannah Kampung Marah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memanjangkan umur kita dalam iman, Islam, sehat wal afiah, dalam ketenangan, kenyamanan dan bermacam-macam kemudahan. Allah berikan bermacam-macam fasilitas kehidupan, Allah mudahkan dan Allah berikan kita rezeki. Allah berikan keluarga kita pun dalam keadaan sehat dan afiat insya-Allah taala sehingga kita mampu datang berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama mendengarkan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan berkah ini majlis Allah angkat bala dan musibah dari diri kita, keluarga kita, negeri kita, tempat-tempat umat Islam di mana pun mereka berada. Semoga Allah berikan lutuf rahmah kepada kita dan mereka. Allah angkat bala dan musibah dan segala bentuk kesusahan dan semua yang sakit terutama keluarga kita disembuhkan oleh Allah bil lutuf rahmah min Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat digabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia wal akhirah, hajat dunia bil maisarah wal akhirah bil maghfirah insyaallah. Dan yang terpenting mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah dalam segala ketaatan dan kelak setelah dipanjangkan umur dalam sehat walafiat dalam istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ma'asyarul ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari yang ke-11 tanggal 10 Rejab malam ke-11, tak terasa sepertiga Rejab sudah kita lewati. Alhamdulillah ya Rabb, mudah-mudahan segala dosa kesalahan kita lakukan mendapatkan ampunan dari Allah dan semua istighfar yang kita panjatkan digabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah berkahkan tambahkan sisa daripada 20 hari bulan Rajab ini semakin nampak kepada diri kita dan keluarga kita dan orang yang kita cintai sesuai apa yang kita minta kepada Allah dalam doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana ballighna. Mudah-mudahan keberkahan itu kita rasakan pada diri kita dan anak-anak kita. Ikhwan rahimani rahimakumullah, melanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadus Salihin, kumpulan hadis-hadis Rasulullah yang dikumpulkan oleh Imam Al-Hafidh An-Nawawi Ad-Damsiki rahimahumullah nafa'ana bih. Masih kita dalam pembahasan bab sabar. Pada pertemuan yang lalu kita telah menerangkan suatu kisah cerita yang sangat indah dari baginda Rasulullah SAW tentang orang-orang saleh pada umat Nabi terdahulu. Di mana dalam cerita tersebut terangkatlah sebuah cerita yang kita kenal dengan kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud. Kalau antum pengen tahu cerita itu, insyaAllah antum bisa buka di kitab tafsir ataupun lewat media lainnya. Ma'asyarul bab rahimani rahimakumullah, kalau kita melihat bagaimana keadaan umat terdahulu, begitu hebat tantangan mereka untuk mempertahankan keimanan, keislaman mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul ikhwan hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan hadis berikutnya masih dalam bab sabar. Hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil infidarin amin.
Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Anas bin Malik radhiyallahu an, qal marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin tabki inda qabrin faqalat takillah wasbiri faqalat ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifuhu faqila laha innahu nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salam falam tajid indahu bawwabin faqalat lam a'rifuka faqala innamas sabru inda as-sudmatil ula muttafaqun alaih wa fi riwayah Muslim tabki ala sabiyyin laha. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah, sebuah hadis Rasulullah yang memberikan kita nasihat, dan di sini pun muncul beberapa hukum daripada hadis ini. Hadis menceritakan tentang kesabaran. Diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, pernah beliau bersama sahabat jalan bareng bersama Rasulullah. Suatu kenikmatan yang luar biasa, ya, berjalan bersama baginda Rasulullah. Lalu mereka melewati satu tempat pemakaman, perkuburan, dan mendapatkan ada seorang perempuan sedang duduk di samping makam dan menangis hebat. Maka Rasulullah SAW pun berhenti sejenak memberikan teguran dan nasihat kepada si perempuan. Nah, si perempuan ini ngadap kuburannya Rasulullah dan omongan di belakang. Dia tidak tahu kalau yang negor dia itu adalah Rasulullah. Maka Rasulullah menasihati perempuan itu, faqalat taqillaha wasbiri. Wahai perempuan, kata Rasulullah, bertakwalah kau kepada Allah dan bersabarlah. Si perempuan ini begitu mendengar ada orang negurnya dari belakang, stop lalu nimbali omongan. Tapi dia tidak tahu kalau yang ngomong tadi adalah huwa Rasulullah. Jadi spontan ya, wong lagi dapat musibah, wong lagi sedih, dinasihati kadang-kadang tidak bisa nerimo, tidak siap untuk neri. Wong lagi dalam keadaan ya dapat musibah, dalam keadaan sedih, ngomong sabar, kau baca apa, tahu apa kau, sabar, aku nih ngasuh. Nah, kalau bahasa gitu cak itu. Nah, si perempuan ini seperti itu. Begitu mendengar karena dengan nasihat di belakang, ittaqillaha fasbiri, perempuan ini tanpa menoleh ke belakang, tapi tetap dalam keadaan menghadap makam anaknya yang masih kecil, anak masih kecil, ya, yang meninggal ini sobi, artinya di bawah 5 tahun, balita. Ya mungkin lagi lucu-lucunya, anaknya, ya lucu-lucunya meninggal dulu. Ya kita barusan juga kemarin ada salah satu ikhwan kita yang juga dapat musibah seperti ini. Ya, anak lagi lucu-lucunya umur setahun 4 bulan lagi jalan sana jalan sini, lagi lincah, lagi lucu, masya Allah. Qaddarallah masyafa'al. Allah menentukan apa yang Allah kehendaki. Alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal anaknya, meninggal begitu cepat. Nah, dan itu menjadi syafi' nafi' ikhwan. Memang tidak bisa dipungkiri dan manusiawi, kita kalau meninggal, siapapun keluarga kita meninggal, kita akan bersedih. Apalagi kalau anak kita masih kecil, lagi lucu-lucunya, lagi senang-senang, lagi mainan, kita balik sumpek dari pasar nengok anak teno ngejar gitu. Subhanallah. Ya, meninggal wajar kalau kita nak sedih, halal kalau kita mau menangis, tapi tidak boleh meratap. Nah, anak yang wafat masih kecil itu ikhwan, kata Rasulullah, syafi' nafi'. Kalau ada orang meninggal anaknya, kita bilang sama beliau, setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, a'dhamakumullah ajrakum. Nah, di situ beda, tidak pakai ghafarallahu mau takum, karena budak kecil belum punya dosa. Boleh kita tambahkan doa lain, rafa'akallah darajatakum wa baddalallah ma fata minkum bi ahsan ma akun. Lalu kita omongkan syafi' nafi', insyaallah menjadi pemberi syafaat dan memberi manfaat. Naam ikhwan, banyak hadis Rasulullah menjelaskan kepada kita kalau ada anak kecil meninggal, termasuk kecil ini kata ulama sagat, tahu sagat, keguguran, baik sudah bentuk bayi, keguguran nasallahu afiyah, sudah masuk 8 bulan, 7 bulan, 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan, atau masih bentuk segumpal darah, ya, lepas keguguran, itu insyaallah musibah yang akan menguntungkan kita di akhirat.
dengan catatan kita ikhlas, kita ridha dengan ketentuan Allah. Ya, kita mungkin sebagai suami mungkin agak lebih cepat, tapi isi kita mungkin lebih berat. Tapi harus kita beri nasihat kepada mereka, sabarkan mereka. Hal ini terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Rasulullah SAW diceritakan pernah ada seorang sahabat Rasulullah, ya, punya anak masih kecil, lagi lucu-lucunya, masya Allah, gembira, senang hati dia setiap hari kumpul sama bermain, bercanda. Qadarullah ma syafa'al, singkat cerita, anak ini meninggal, sehingga sahabat tadi terpukul, sedih luar biasa. Dan Rasulullah pun datang bertakziah. Dan Rasul melihat benar raut muka sahabat itu keluarga itu benar-benar merundung duka yang luar biasa, kesedihan yang luar biasa. Karena ini budak ini lagi lucu-lucunya, bahasa kita ni lagi lucu-lucunya, lagi riang, lagi pintar, lagi apa. Tiba-tiba wafat dengan kehendak Allah, meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW berkata kepada sahabat ini, dan Rasul mengatakan ini bukan ucapan sekedar penghibur, tapi dengan kapasitas Rasulullah sebagai Nabiullah, beliau bisa dengan izin Allah mendapatkan mukjizat. Apa kata Rasulullah kepada sahabat tadi? Wahai fulan, kata Rasulullah, bersabarlah, bertakwalah kepada Allah, bersabarlah. Apakah kau pengen anakku hidup lagi, kata Nabi. Kalau kau pengen anakku hidup lagi, lalu kau bisa bercanda, riang dengannya, akan ku pintakan sama Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Ya Rasulullah yang menghidupkan orang mati biiznillah, Rasulullah mampu dengan izin Allah, mukjizat Nabi Muhammad. Tawaran pertama, apakah kau mau aku minta kepada Allah, aku doakan, aku minta kepada Allah agar anakku hidup kembali sehingga engkau bisa bercanda, bermain kepadanya, menyenangkan hati kau. Atau kata Rasulullah, nah atau ini jauh lebih mahal. Itu anakmu kelak di yaumil qiyamah akan mendahului engkau dan istrimu menuju pintu surga dan membukakan pintu surga untuk kalian berdua. Sallallahu alaihi Nabi. Oh, sahabat ini langsung nangis. Radina ya Rasulullah, radina. Kami ridho ya Rasulullah. Kami tidak menginginkan dia kembali lagi. Biarkan dia kembali kepada Allah, dan kami memilih yang kedua. Kelak dia akan membukakan pintu surga untuk kami. Kemudian dalam hadis lain yang juga sangat kita butuhkan tadi syafi' nafi'. Bayi-bayi yang meninggal di bawah umur balita yang jauh dari balik, termasuk yang sagat tadi, ikhwan, keguguran, itu kelak fi yaumil qiyamah di padang mahsyar itu akan diwujudkan Allah berwujud manusia, bayi-bayi, anak-anak kecil yang akan mencari di mana orang tua mereka. Bayi ini datang bukan mencari bayi, tapi membawa minuman yang segar, yang dingin, yang nyaman, yang nikmat untuk diberikan kepada orang tuanya. Orang lain minta tak dinjuk, dia khusus mencari mana orang tuaku. Ini pun didapatkan ketika orang tua tersebut saat anak ini meninggal ikhlas dan ridha. Datang di saat orang kehausan, orang kepanasan, orang keadaannya sangat mencekam di padang mahsyar itu, mereka mendapatkan ketenangan dan kesenangan lewat bayi-bayi yang tadi meninggal, anak-anak kecil yang meninggal masih kecil, diwujudkan Allah menjadi syafi' nafi', memberi keberuntungan. Nah, oleh karena itu juga seorang tokoh ulama besar, min kibar aulia, Ibn Mubarak. Ya, kalau Salam Malik bin Atau Ibn Mubarak. Dulunya tidak mau menikah. Tidak mau menikah beliau. Beliau pengen mengosongkan diri untuk ibadah dakwah di jalan Allah. Sampai suatu hari beliau bermimpi terjadi kiamat, lalu dia wafat, lalu sampailah padang mahsyar. Di saat di padang mahsyar itu, nah, beliau menyaksikan apa yang dikatakan Rasulullah itu. Saat orang dalam keadaan bingung, ketakutan, panik, dalam kehausan luar biasa, muncul banyak sekali anak-anak kecil membawa kibrit, membawa teko dengan gelas. Orang yang kehausan teriak galau, manggil-manggil, tapi budak tadi tidak peduli. Dia yang carinya siapa? Abahnya dan uminya. Begitu dia dapat, dia hampiri, diberikannya minuman itu untuk orang tuanya. Orang lain minta, tidak dinjuknya. Siapa kau ngapu aku tidak dinjuk, kata beliau dalam mimpi itu. Itu yang kunjuk abah umi aku. Sedangkan kau bukan apa-apa. Yang kunjuk hanya kami tugaskan Allah untuk memberikan. Nah, termasuklah juga ya kawan, sampai ini doa niat Di antara niat yang disusun oleh Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran radhiyallahu an dalam doa mau menikah. Ketika doa pengen nikah, itu ada niat-niatnya. Niat nikah itu banyak. Di antaranya kita tidak minta tapi diniatkan.
Kalaupun tidak terjadi, pahala itu insyaallah kita dapatkan. Berharap mendapatkan syafaat dan manfaat dari anak kalau seandainya Allah takdirkan mereka meninggal saat masih kecil. Itu diniatkan juga, walaupun kita tidak minta itu. Tapi kalau Allah sudah menentukan, ya qadar Allah masya. Tapi kembali kepada hadis ini. Jadi ketika Rasulullah menegur, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Maka perempuan ini tanpa melihat siapa yang ngomong, dia berhenti dari tangisan sejenak lalu membalas ucapan itu dengan mengatakan, faqalat ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Ada urusan apa kau dengan aku? Kau dah ngasuh musibahku ni. Dia tak tahu belakang tu siapa. Dia ngadap ke kuburan anaknya. Begitu Rasulullah melihat itu, Rasul jalan. Sahabat pun jalan. Nah, ada sahabat si kok magai. Menegur ibu tadi. Wih, tahu tak kau siapa menegur kau tadi? Tak tahu aku. Rasulullah. Begitu dengar itu Rasulullah, langsung dia kejar, dia ikuti Nabi Muhammad SAW dan meminta maaf. Maka Rasulullah pun menasihatinya lagi. Lalu Rasul mengatakan, falam tajid indahu bawabin faqalat lam a'rifuka, minta maaf ya Rasulullah, aku tak tahu kalau itu kau. Minta maaf wahai Rasulullah, lam a'rifuka, aku tak tahu kalau kau tadi negur. Lalu Rasul pun nasihati lagi, faqala innamas sabru inda sudmatil ula. Sesungguhnya sabar itu hendaklah kita pasang, kita siapkan untuk kita di saat dari pertama kali dapat musibah. Kita ni kadang-kadang habislah sudah nangis mata panjang, bau sabar. Hendak sabar itu fi sudmatil ula. Di saat pertama kali terjadi musibah, disitulah kita mampu sabar. Itu yang paling hebat. Itulah yang dikatakan orang itu sabar. Kalau kita kan tidak, langutuk dulu, lang atap sudah nyala, kalau sudah gala-gala, baru kita, ya sudahlah, anak sabar bila. Sudah habis panjang 25 jam nangis, baru anak sabar bila, nak macam mana lagi sabar gitu. Ngomong sama anak yang sabar, dapat musibah pula. Dapat musibah kebakaran, dapat musibah pun nyala kuang, sudah habis nyala kuang, gara-gara si pulang, gara-gara Allah panjang dari situ. Baru sudah, nak macam mana lagi, rumah habis. Sabar itulah, nanti jalan lagi. Sabar itu waktu pertama. Waktu pertama kejadian, disitulah kita bersabar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, orang yang bisa seperti ini orang yang memang punya keimanan terhadap qada dan qadarnya Allah. Kalau orang punya keimanan dan qada dan qadarnya Allah, dia akan bisa langsung sabar fi sudmatil ula. Tak bakal dinyalahkan siapapun, apalagi nak nyalahkan Allah. Tidak. Ya, walaupun secara zahir ada sebab musabab. Terjadinya insiden itu karena kelalaian si fulan dan si fulan. Bahkan kita katakan itu kesengajaannya, si fulan melakukan dengan sengaja. Balik dia punya keyakinan kalau Allah tak menghendaki, mugalah sengaja, mugalah direncanakan, tidak bakal terjadi. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, tanpa disengaja, tanpa direncanakan, akan terjadi. Masya Allah kan, wa man lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah akan terjadi, apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah suatu musibah itu harus diawali oleh suatu kesalahan, dan tidaklah suatu kesalahan harus menimbulkan suatu musibah. Artinya apa? Sudah ketentuan Allah. Masya Allah kan, wa man lam yasha lam yakun, qaddar Allah ma syafa'al. Allah menghendaki, Allah menentukan apa yang Allah kehendaki. Ya, apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Baik itu kebaikan ataupun suatu keburukan. Maka kita ni sering mengikrarkan, mudah-mudahan pengikraran itu tidak lagi sebatas di lisan tapi sampai di hati kita. Tadi kita baca, insyaAllah pada isyak kita baca, salat 5 waktu selalu kita baca, selalu kita baca. Yang ngajari kita Rasulullah. Apa uji kita? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima wa la yanfa'u zal jad minkal jad. Tapi kita sayang ikhwan cuma sebatas lisan. Habis macam begitu itu, ada yang ngabari sama kita. Ya, sesuatu yang tidak menyenangkan, misalnya baik. Ya. Afan jul. Apa misalnya sendal inti itu nyampak kusung, no, ngapa pacak macam itu? Ya, sendalnya langsung ngapa macam itu? Inti itu pula, anu yang nak dekat, ngapa tak bawah tu? Oh, itu mau panjang. Barusan dia ngomong Allahumma la mani'a lima. Ya Allah, tidak ada yang mampu mencegah apa yang kau nak unjuk. Nanjukan Allah boleh jadi kebaikan, boleh jadi keburukan.
Wala mu'tiya lima mana'tah, dan tidak ada yang mampu mendatangkan, memberikan apa yang tidak engkau ingin berikan, baik itu kebaikan ataupun Jadi kita tidak akan ada istilah, maaf, astagfirullahaladzim ya ikhwan, mungkin kita di sini menyampaikan ketika kita menghadapinya, mudah-mudahan kita insya Allah kesabaran juga. Begitu misal kita bawa orang tua kita sakit, masuk rumah sakit, lalu ada keterlambatan dokter menangani, lalu sampailah meninggal, mana sikap kita? Mungkin kita akan, kamu ini terlambat, coba kamu cepat, coba kamu tindakan, coba. Kita akan nyalakan mereka dokter, tim medis, dan kita salahkan habis-habisan. Kalau kamu bangsa cepat, selamat mak aku nih, nyawa mak aku dah baca dengan dia, ribut kita sampai tuntutan di mahkamah segala macam. Kalau orang yang ridha kepada Allah, ya sudah, qadar Allah. Dia akan mugulah secepat kilat. Begitu mak kita datang, 10 dokter langsung nyengkam kami langsung masang alam, nak meninggal itulah. Dia yakin tidak akan terjadi sesuatu apapun di alam semesta ini kecuali dengan izin dan kehendak Allah. Hakadha ikhwan. Ya. Nah itu akan muncul pada orang yang memang punya tawakal, i'timad kepada Allah, dan kembali dia masalah qadar. Rasulullah SAW mengatakan, la yadzuqu halawatul iman, tidak akan merasakan kelezatan iman itu kecuali orang yang bisa menerima qada dan qadarnya Allah, baik dan murrun wa hulwun, baik yang pahit ataupun yang manis. Kalau yang manis pacak galau gitu, lagi mau qadar Allah itu ya. Tapi kalau yang buruk, gara-gara kawan terlambat dengan lamun yang pulau, lamun dengan hujan turun deras, tak jadi pergi, habis kawan kita. Kau tu pulau lambat kamu, tidak baca begitu, hujan basah, tak panjang, panjang ceritanya. Pas dengar lagi dengan kabar dari kawan kita, ternyata di majelis itu lampu mati. Untunglah kau, untunglah tak jadi pergi, lampu mati, tak jadi majelis. Terima kasih sama kawan tadi. La haula wala quwwata illa billah. Wala radda lima ghadita, dan tidak ada yang mampu untuk menolak ketentuan Allah. Ini bab ini panjang ikhwan, dan tidak sembarang kita boleh membahasnya. Yang jelas ikhtiar untuk mencari suatu kebaikan wajib. Ikhtiar menjauh dari keburukan adalah suatu yang wajib. Menyesalkan suatu yang sudah terjadi adalah suatu kebodohan. Ya, sebagaimana dikatakan banyak ulama termasuk Imam Syafi'i, ma madha fat, yang sudah lewat. Wal mustaqbal ghaib, yang akan datang jangan terlalu kau pikir ke gino. Lalu apa yang harus kau lakukan? Fa'amal ma'anta fi, kerjakan yang hari ini kau sedang beradanya. Itu dulu. Ngejo ke besok lusa, apalagi tahun depan kaget dulu. Ya. Yang hari ini kau lakukan. Yang sudah lewat, cobalah. Kemarin tu kita tidak ada muka di situ toko, cobalah kalau tidak lewat situ, cobalah. Ya. Biasa jalan kalau nak ke Marah, lewat simpang sebelah sele, long kemas. Ini ngajak lewat sana. Pas sampai sana, bannya kena paku, dos, bocor. Habis kau ni pulang, coba kau lewat sana. Ini perkataan orang bodoh. Coba lewat sana, apa kau nak makin lewat sini pulau? Coba lewat sana gitu, mungkin tak kena musibah ini. Ya kalau nak ngendai, mau nak lewat mana pun tetap dah dapat. Ada hikmahnya kali ya kawan. Begitu ban itu bocor, dos di samping situ cuma jarak 10 meter. Ada tukang ban. 10 meter dan orang ida. Tukang ban depan kejadian itulah. Ternyata Allah tu ngendai duit kau mentun untuk rezekinya tukang ban. Makanya diputarkan oleh Allah. Cuma kau tak paham. Ya. Allah nak ngetes kau bangsa kau tadi ridha, magam kau naik. Cuma kau tak ridha, lewat jadi musibah. Ya. Ternyata pas sudah selesai jalan tadi, pas baru jalan ketemu Ustaz Fulan, Habib Fulan, wong soleh. Assalamualaikum, salaman. Nah itu hikmahnya. Biar kau ketemu wong soleh tadi, biar kau bisa salaman sama dia. Kau tu tak paham. Ya. Ilmu kita terlalu cetek. Itulah kisah Nabi Allah Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Kita tak tahu. Ma makna ila husnudzan billah bi husnun bi ibadillah. La ilaha illallah. Cuma itulah memang manusia kalau godok dan godok itu suatu kebaikan, keindahan, kita siap dan kita bisa. Tapi kalau sesuatu yang buruk kadang-kadang kita tidak mampu menerimanya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan untuk menyalahkan Allah, menyalahkan manusia pun jangan. Baik, hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ma li'abdil mu'min
indi jazaa'un idza qabudha safiyahu min ahli dunya thumma tasabahu illa al-jannah. Rawahu Bukhari. Dari hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari, hadis berdasarkan daripada sanad yang bersambung kepada sahabat yang agung Abi Hurairah radhiyallahu an. Masih menceritakan mereka tentang makna sabar ketika dapat musibah. Rasulullah mengatakan, "Ma li 'abdi, tidaklah seorang hamba Allah mukmin ketika dia dapat suatu musibah." Di sini contohnya idza ghabadatut safiyah min ahli dunya. Kalau diimbai oleh Allah sesuatu yang dia cintai, entah itu manusia, orang tuanya, istrinya, suaminya, anaknya, atau siapalah, atau apalah milik dia yang dia senang, yang dia cintai, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma tasabahu, lalu dia ikhlas. Dia ikhlas, dia ridha, dia tidak nuntut, dia tidak mengerutuk. Maka Rasulullah mengatakan, tidak ada balasan jaza kecuali illal jannah, kecuali surga untuk orang tadi, yang kecuali dapat surga. Tamam. Ini fadl min Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sabar, yang ikhlas. Sabar plus ikhlas itulah namanya sama dengan ridha. Ya, ridha dengan ridha Allah tidak gampang. Tapi itulah kalau hati orang yang biasa zikir, hati yang tahu tentang kalimat-kalimat tauhid seperti tadi. Bukan cuma ngucap, kita ni sengaja masyaallah kan man lam yasha lam yakun la haula bismillah masyaallah la yasukul khair illallah bismillah subhanallah. Kita ucap kebaikan sayangnya kan, tidak sampai di dalam hati kita. Nah, bukan berarti hal-hal yang seperti ini, misalnya kejadian ya, ada seorang yang sudah diberi peringatan, sudah ditegur, sudah dilarang agar jangan melakukan suatu perbuatan. Kalau kamu melakukan nanti bakal terjadi suatu keburukan. Masih dilakukan orang tadi, dilakukannya dengan bahkan dengan gagah, dengan sombongnya pula, ditantang seakan-akan aturan-aturan itu. Lalu terjadilah suatu musibah. Apakah tidak boleh dihukum ini? Ya tetap hukum syariat pun memberikan hukuman kepada orang yang sengaja melakukan suatu keburukan. Tapi bab ridha ini lain lagi. Ya, macam yang sekarang nih. Ya. Pak Jokowi bilang, saya memaafkan orang yang memperkarakan masalah ijazah palsu, tapi hukum tetap jalan gitu ya. Hukum tetap ya, maaf itu pribadi aku katanya, tapi hukum tetap jalan. Dan dalam syariat juga ada. Kita mengikhlaskan, kita memaafkan, kita ridho. Tapi ketika itu memang sengajaan yang dilakukan, ada hukum dalam syariat, bukan cuma hukum dunia. Syariat pun menentukan ada hukumnya, yang membunuh dibunuh, yang dibunuh dipenjara, ada macam-macam. Ada hal itu. Bukan berarti kalau kita ridho tidak boleh kita nuntut, tidak perlu ada hukuman untuk orang bersalah, tetap. Yaitu ada hukum syariatnya ada. Tapi kitanya secara pribadi kita ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nanti lain lagi cerita kalau makna itu sampai nanti sudahlah kami ada nak nguntut, ini sudah bagian dari untuk kami, tidak usah diperkarakan, sudah. Ya boleh jadi. Tapi dalam syariat hal itu belum tentu dianggap sesuatu yang baik. Misalnya ini orang memang maaf penjahat, pencuri, begal. Kalau kita biarkan dia akan berbuat lagi kepada orang lain, maka perlu disijinkan, dipenjarakan. Ada titik jero, hukum syariat mengatur itu. Ada bab jinayat, ada bab hukum-hukum mengatur tentang hal seperti itu. Ya, cuma kitanya ridha dengan apa yang sudah ditentukan Allah. Ya macam sekarang kita lihat yang musibah yang terjadi. Secara akal, secara hitungan orang itu musibah dikarenakan kejahatan tangan manusia yang menggunduli bukit-bukit, gunung-gunung sehingga terjadi musibah. Naam, dalam satu sisi itu bisa dibenarkan. Orang yang berbuat kesalahan perlu dihukum, dicabut izin-izin usaha. Benar, syariat Islam pun membenarkan itu, ada dalam syariat Islam. Tapi yang mendapatkan musibah ridha bima qadarallah. Ikhlas menerima ketentuan Allah. Yang telah wafat mereka ridhokan, bahkan mereka dalam satu sisi bersyukur karena keluarga mereka yang wafat itu terhitung orang yang syahid fi sabilillah. Sementara yang masih hidup ini wallahu alam apakah wafat dengan keadaan iman Islam, apa bisa mencapai kedudukan wafat dengan husnul khatimah, tidak, wallahu alam. Sementara yang sudah wafat itu mereka semua sudah dipastikan syahid fi sabilillah, syahid akhirat. Di dunia mereka tidak seperti syuhada, mereka dimandikan, dikafani,
ya disolatkan, dikuburkan. Kalau syuhada kan tidak disolatkan, tidak dimandikan. Tapi di akhirat mereka mendapatkan ganjaran seperti syuhada. Nah, itulah disebut dengan syahid akhirat. Banyak orang syahid akhirat itu, ya. Termasuklah ya yang mengalami bermacam-macam musibah, itu bentuk musibah. Terbenam di lautan, terberak di sungai, di lautan, mati dalam sumur, mati sedang kerja ketimpa bangunan, kecelakaan yang ada terjadi sekarang ini. Ya, apalagi selagi orang itu dalam keadaan tidak bermaksiat kepada Allah, sedang nyari nafkah yang halal, atau menghadapi suatu insiden kecelakaan kerja atau apalah, wafat, meninggal, maka ini orang syahid fi sabilillah. Taib ikhwan rahimakumullah. Hadis yang ke-9. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at-ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha'u فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في طاعون ويمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. Sayyidatuna Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang masalah penyakit taun, wabah, ya, taun. Wabah yang mematikan, yang sangat sulit untuk dicegah dan untuk diobati. Begitu orang itu kena, biasanya langsung tidak lama wafat. Dan sekali wafat itu kadang-kadang ya Masya Allah, di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala waktu menjadi khalifah, itu terjadi taun yang paling hebat, paling besar. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an itu seorang sahabat yang menyaksikan dalam kehidupannya mukjizat agung Rasulullah untuk dia pribadi. Mukjizat itu hanya untuk dia pribadi. Dia mendapatkan doa dari Rasulullah dengan 3 doa. Di doa Rasul menjadi orang yang kaya raya, dapat keturunan yang banyak, umur panjang. Ya, kaya raya, umur panjang, umur banyak, kemudian nanti meninggal husnul khotimah. Sampai beliau pernah waktu itu sudah sangat sepuh, umur beliau kalau saya mencapai 120 atau 160. Ini sudah melengkung bawah. Ya, sudah tua, sudah sepuh. Anak cucu tidak ada terhitung lagi. Tak terhitung lagi. Beliau mengatakan, sudah aku saksikan kalau apa yang dikatakan Rasulullah, harta melimpah, anak keturunanku banyak, sudah aku saksikan. Panjang umur sudah aku dapatkan. Tinggal sikok yang aku menunggu, tapi aku pastikan itu pasti akan terjadi pada aku. Apa? Meninggal husnul khotimah. Nah, saat kejadian taun itu, Anas bin Malik radhiyallahu masih hidup zaman Khalifah Umar itu. Meninggal dari anaknya 100 sekian. Di anak keturunannya 100 sekian meninggal dalam musibah musim taun saat itu. Nah, kalau kita kemarin termasuklah ya apa namanya, COVID, ya, COVID. Cuma ya macam-macam lah COVID tadi, campur aduk, ya, antara yang memang COVID-nian atau COVID-COVIDan, tak tahu lagi kita. Karena di COVID kegalau kan, jadi bingung. Wallahu a'lam. Yang jelas Allah tahu. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana dengan perkara taun? Fa akhbaraha, maka Rasul menjawab kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, taun itu kata Rasul adalah annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha', merupakan bentuk azab yang Allah kirimkan kepada sekelompok orang yang Allah kehendaki. Tentu orang kafir atau orang fasik. Dalam satu sisi akan menjadi azab buat orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka, berbuat kemungkaran, orang-orang yang melakukan kefasikan. Yab'athuhu Allah ta'ala ala man yasha'u faja'alahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Tapi dalam sisi lain, itu taun kalau datang kepada orang-orang mukmin yang bukan kafir, bukan ahli maksiat, merupakan rahmat dari Allah. Bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasul mengatakan itu tadi ikhwan, ya. Kalau wong ahli maksiat, semayang tidak, berjudi, gawe, dia berbuat macam-macam, pas dapat musibah, yo aku lagi dicoba oleh Allah ni. Bukan coba, diazab kau tu. Ya, mayang tidak, gawe jahat, nganggu wong, baik buruk, kalau dapat musibah, tunjuk penyakit, yo aku lagi dicoba sama Allah. Bukan dicoba, kau tu diazab. Ya, kalau orang soleh, orang baik, ya ahli ibadah, dapat musibah, tunjuk penyakit, apalah bentuk musibah, memang itu suatu bentuk cobaan.
dengan dua tujuan, untuk mukaffiratul dzunub, ngampuni dosa-dosa dia, wa rafa'a darajat, untuk ngangkat derajat. Tak keluar dari itu kata Rasulullah. Kalau orang mukmin itu dapat musibah, dapat penyakit, kecuali untuk dua itulah, untuk ngampuni dosa dan ngangkat derajat. Kuncinya balik lagi, muhtasiban, ikhlas, nerima dengan ridha, tidak nyala ke si A, tidak nyala ke si B, apalagi nak nyala ke Allah, tidak. Ya, dia yakin seyakinnya walaupun cak manapun kalau sudah menghendaki akan terjadi. Pada waktu yang sudah Allah tentukan, tidak akan maju, tidak akan mundur. Apapun itu kejadian di alam semesta ini, di langit bumi, di antara langit bumi, di dasar lautan, di pucuk gunung, dimanapun, tidak akan pernah lepas dari itu kehendak Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Faja'alahum Allah ta'ala rahmatal mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'un, dan tidaklah seorang hamba mengalami ta'un ini. Fayamkuthu, lalu dia bersabar. Karena wabah itu dalam syariat Islam, kalau ada suatu wabah di suatu tempat, maka orang yang ada di tempat itu tidak diperkenankan keluar. Ini syariat. Yang di luar tidak dibolehkan masuk. Jangan nak gagah-gagahan kita nak masuk. Tidak. Kalau yang di luar tidak diperkenankan masuk. Wong yang di dalam jangan keluar. Ini bentuk pencegahan juga daripada penularan. Ada dalam syariat Islam. Walaupun kagetnya pas kita kena penyakit, kita tak boleh nyalakan aku gara-gara si fulan nular. Itu diharamkan dalam syariat Islam. Ya, tak boleh nyalakan si A si B sebagai sebab kita nular penyakit. Walaupun penularan itu ada dalam syariat Islam. Nah, siapa yang mendapatkan ta'un tadi di suatu tempat, di situ dia tinggal, di situ dia berada, lalu fayamkuthu fi baladihi, lalu dia mantap tidak keluar dari negerinya. Sabiran, bersabar sampai nunggu kapan diangkat Allah ini bala. Allah yang mendatangkan, Allah pun bisa mengangkatnya. Muhtasiban lillahi ta'ala, dia ikhlas. Ya, tidak ngerutu, cobalah aku cepat mentu kemarin dari desa, aku cobalah aku berangkat duluan. Aku dengan enggak ada cobalah itu enggak. Itu dzul haq ahmak. Perkataan orang-orang ahmak, orang-orang bodoh yang menyesalkan cobalah enggak. La ilaha illallah, itu bakal ada cobalah kalau kita nyesal daripada sesuatu yang nilai akhirat lepas. Itu boleh disesali. Cobalah aku tidak terlambat takbiratul ihram. Cobalah aku tidak datang terlambat di majlis. Cobalah aku tidak terlambat dalam kebaikan. Itu boleh untuk penyesalan buat kita, buat menegur diri kita labas. Tapi kalau untuk urusan dunia tidak usah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibah illa ma, dan dia tahu tidaklah terjadi itu musibah kecuali memang sudah ketentuan Allah, sehingga dia ridha. Maka illa kana lahu mithl ajri syahid, lalu dia wafat, pastikan kata Rasul dia mendapatkan kedudukan ganjaran sebagai seorang syahid. Rawahu Imam Bukhari. Wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyal ahbab, alhamdulillah, mungkin untuk malam hari ini alhamdulillah 3 hadis kita bacakan. InsyaAllah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Ya, ketemu lagi tahun depan. Ya, ketemu lagi tahun depan insyaallah fi sihah wal afiyah insyaallah. Bisa boleh panjangnya undangan apa? Oh. Taib adzan isya dulu. Fadhil adzan, nanti ada sedikit pengumuman dari PSM. Donasi bulanan kita tahun ini nutup tahun. Ini ada laporan buat antum ya. Untuk media jangan dimatikan dulu. Media jangan dimatikan dulu. Fadhil adzan, yang nak berwudu barangkali silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 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 الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح فلا لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة والشرف ودرجة العلية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين. Ikhwan rahimakumullah, sebelum menyampaikan beberapa undangan peringatan haul dan acara Isra Mi'raj dan lain-lain, kami sampaikan laporan dari admin kita. Alhamdulillah semua insyaallah tahu kalau di PSM ini ada kegiatan pengumpulan dana donasi bulanan yang digunakan untuk sosial dakwah. Alhamdulillah fajazakumullah jazak kepada semua ikhwan yang telah andil dengan istiqomah untuk mendonasikan sebagian daripada hartanya antum yang kita bikin dalam bentuk paket ya. Alhamdulillah sudah jalan kurang lebih 12 tahun kegiatan kita ini ya, 13 tahun atau 12 tahun kegiatan dan berjalan sudah entah berapa ribu manusia merasakan kemanfaatan dari kegiatan dana sosial ini. Nah, di sini kami berikan laporan sedikit secara global ya, rekapan tahun ini dari Januari awal sampai akhir Desember. Kita ada paket 1, paket 2, paket 3, paket 4 dan baru kita bikin kemarin paket Mumtaz ya. Paket 1 itu donasi 50.000, paket 2 100, paket 3 tengah 2, paket 4 200.000. Terkumpul secara global Anda sebutkan di sini ikhwan untuk donasi paket 1 itu terhitung 12 bulan pemasukan 19.850.000 didapatkan dari 68 orang donatur. Paket 2 100.000 41 juta. Paket 3 150.000 8.700.000. Paket 4 yang 200.000 alhamdulillah terkumpul selama setahun 44.200.000. Total pendonasi itu kurang lebih ada 100 200 hampir mencapai 200 donatur. Ya, termasuk di sini ada paket Mumtaz baru kita mulai kemarin, ada yang ikut alhamdulillah. Kemudian donasi umum. Donasi umum itu di luar paket itu masuk kurang lebih 224 juta. Total uang masuk sepanjang setahun tahun 2025 itu 138.866.000.
Kami ikhwan punya prinsip tidak ngimpeli duit, tidak nyimpen duit, tidak numpung duit. Semakin banyak kebutuhan kami gembira, kami habiskan untuk di jalan itu. Tentu kami ikhwan ada tim. Setiap ada pengajuan baik dari pribadi atas nama keluarga ataupun banyak tempat-tempat pendidikan, pesantren, rumah tahfidz dan lain-lain, majelis-majelis di musola di Langgar, termasuk yang sangat banyak tunggakan bayaran yang sekarang ini sedang kami proses ada 2. Ya minta maaf ikhwan, ada satu yang dari bulan Juni lalu kami baru tahunya kemarin sayang, tapi alhamdulillah Januari awal kami proses insya Allah. Dari bulan Juni lalu sudah lulusan, tapi ini budak belum bisa ngambil ijazah. Belum bisa ngambil ijazah. Tunggakannya bukan puluhan juta, bukan belasan juta, tidak nyampe 3 juta, tapi untungnya tidak mampu. Subhanallah. Ini suatu, maaf kalau dikatakan dosa kita rame-rame nih. Ya, kurang kepedulian. Mungkin ini orangnya hifah, mungkin dia tidak nampak, tapi alhamdulillah ketahuan ini ya karena kebetulan dia punya saudara mondok di kami, ya, anak orang ini juga mondok di kami, punya tunggakan cukup banyak. Ya disitulah kami ya interview lah, saya menanya tentang keadaan keluarga bla 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 bla, sampai ketahuan ternyata yang di pondok kami itu laki-laki, dia punya kakak Ayu sudah selesai sekolah SMK negeri, ya untuk negeri mungkin bukan swasta, kalau swasta mungkin agak besar. Ternyata di bulan Juni sudah lulus, tapi ijazah belum bisa ngambil karena masih ada tunggakan. Nah dari duit kumpulan kita inilah, ini satu dari sekian ratus kasus yang pernah kita alami. Ya kami punya tim cek dicek, bukan langsung percaya. Ini berapa kemarin, alhamdulillah ikhwan, rumah bocor habis, kita kirim ke tukang, kita kirim ke bahan, kita kirim ke apa? Ngirim 6 sampai mungkin 10 lembar seng baru dengan tukang kita kirim kalau selesai, alhamdulillah. Dekat-dekat sinilah, ya. Kemana-mana alhamdulillah. Ya yang mogok motor tengah jalan, ikhwan gojek kita duit tak punya, meneri kate, mau banggi kita bantu. Itu yang kecil-kecil. Nah kita punya alhamdulillah pengeluaran banyak. Jadi dari tadi 138 juta pemasukan setahun, pengeluarannya alhamdulillah 134 juta. Jadi masa sisa tinggal 4 jutaan di tangan kami. Ya. Itu belum pengeluaran awal bulan, ini bakal ada pengeluaran tetap. Setiap awal bulan itu ada pengeluaran tetap untuk bantuan-bantuan ke majlis-majlis taklim, pesantren, sekolah-sekolah umum. Ya, kadang-kadang ya kita agak miris, sedih, kurang kepedulian masyarakat di sekitar. Ada musola ngadakan majlis taklim untuk ngunjuk ustadz nyobeh mereka tidak mampu. Ya, alhamdulillah akhirnya kita berapa kamu ngunjuk, misalnya kami ngunjuk 500 untuk ustaz yang karena datang dari tempat yang jauh, ya sudah tetak 2 aja gitu. Kamu cari 2,5, kami 2,5 nutupnya. Dan seperti itu banyak, bukan 1-2. Ini tidak bisa anda sampaikan. Insyaallah nanti kalau antum ikut di grup PSM atau grup donasi antum akan dapat laporan. Karena kami tiap bulan ada laporan masuk, laporan keluar itu ada. Adapun detail siapa orang-orang yang mendapat sumbangan kita, tentu itu kami menjaganya, tidak kami sebutkan, tidak kami sampaikan. Ya kecuali kalau antum memang pengen tahunan dengan tujuan yang baik, mungkin bisa kami sampaikan. Ya banyak sekali ikhwan orang-orang yang membutuhkan itu. Ya alhamdulillah, wallahi ikhwan. Dalam minggu ini juga alhamdulillah baru kita menyelesaikan. Ada rumah di seberang urusan di Kampung Habaib. Rumah itu ditunggu oleh seorang janda sudah agak tua, tidak katik kewang dia. Itu naik tangga rumahnya, ya. Tangga masuk, tangga naik, terus tangga lagi masuk. Itu kalau anak jalan mijaknya gobo rumah itu. Ya kalau ustaz yang mijaknya gobo rumah itu. Alhamdulillah kemarin kita betulih. Dari duit antum inilah. Ya dari duit antum inilah. Nah di sini kita alhamdulillah membantu yang sifatnya pengeluaran tetap. Artinya bulanan sekolah budak, pesantren atau sekolah umum kita bayari. Itu jumlah santri dan anak siswa sekolah ada sekitar 17 orang yang selalu kita bantu bayaran sekolah. Ada yang kebanyakan full, ada yang separuh, ya baik di pesantren dan sekolah umum. Total setahun untuk mereka itu mencapai kurang lebih 56 juta untuk sekolah, untuk pendidikan itu. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas pendidikan juga ada ikhwan kita buka pengajian, buka TPTK Al-Quran, tidak punya kitab Iqra, tidak punya meja, dia nak ngambil iuran dari wong kampung, tidak berani. Wong kampung itu diajak galak, sudah bersyukur. Ya di sini lah kesempatan yang seperti ini kita tender, kita senang. Nunggu yang seperti ini, kita bantu. Berapa meja yang butuhkan kita buatkan, berapa Iqra butuh kita kirimkan. Bahkan minta maaf, kita beranikan diri juga
Setelah sini kan donasi umum. Kita tanya, untuk pengajar gimana? Dari mana kau bantu dia ngunjuk nafkahnya? Untuk pengajar itu kan harus ada bulanan juga. Orang kampung tidak bisa diambil. Nah, dia ngomong sampai saat ini aku belum tahu nak dari mana nyarinya. Ya sudah, kita suruh dia ikhtiar. Kalau memang mentok kurang, kabari kita orang. Kita bantu. Ada yang sifatnya kontinu, ada yang sifatnya saat dia butuh dia hubungi kita. Dan alhamdulillah ikhwan. Samping itu untuk dakwah ini juga kita setiap bulan ada kita pakai untuk beli pulsa. Kadang-kadang ada ikhwan yang bantu. Ya, dan alhamdulillah kita sekarang malam ini pakai kamera baru. Ya, yang baru kita beli dari donasi antum. Insyaallah ini mungkin launchingnya malam ini dan mudah-mudahan bisa kita pakai lebih karena sorotannya lebih tajam, lebih bagus. Ini kita beli kemarin dengan segala macam itu mencapai juga puluhan juta. Ya, dengan drone dengan segala macam yang kita beli. Ini pun dari donasi antum. Termasuk sebagian ngembek dari sini. Ya, ngembek dari donasi yang bulanan PSM ini. Untuk media, untuk kegiatan dakwah dan personal lainnya alhamdulillah ya digunakan. Jadi intinya globalnya alhamdulillah jazakumullah khair. Dalam setahun dari Januari 2025 ini sampai Desember akhir ini total uang masuk dari donasi paket 1 Rodrigo dan juga donasi umum paket Mumtaz berjumlah 138.866.000 untuk itu terkumpul dari 245 donatur. 245 donatur. Jumlah yang ikut semua, ada yang aktifnya istiqomah, ada yang kadang-kadang bolong laba sabi. Kami juga minta maaf kalau kami mungkin kadang-kadang adminnya lupa mengingatkan. Tapi kita alhamdulillah ada tim yang jazakumullah jaza, berkat mereka ini semua jalan. Nah, ini semua jalan, ada yang tim lapangan, ada yang tim belakang layar, ada yang tim admin, ada yang mengingatkan, ada yang ngitung, ada yang mengeluarkan, ada yang bagian untuk cek recheck segala macam. Aduh, alhamdulillah. Kita alhamdulillah berjalan 12 tahun sampai 13 tahun sudah. Kemudian dari 138.896 tadi dikeluarkan selama setahun dana 134 juta. Jadi tersisa kurang lebih 4.586. Itulah mungkin laporan singkat dari kami dan kami mengajak ikhwan fadhol jatuh ikhwan. Insyaallah ini salah satu pintu buat antum yang mungkin tidak mampu berderma besar-besaran 50.000 sebulan. Ada 100, ada tengah dua, ada 200. Niatkan untuk orang tua kamu, untuk keluarga kamu, tidak berat. Ya 50.000 artinya cuma 1.500 tidak nyampe sehari. Apalagi orang yang merokok itu, masya Allah. Ya. Nah, kalau antum mampu jatuh ikhwan, nanti kami ada sistem juga yang bagi antum yang pakai HP apa ini kan dimudahkan. Kami lagi ada rekan-rekan yang berkhidmah yang mereka itu memang bidangnya, kita akan mempermudah untuk antum. Nanti antum akan secara digital diingatkan tiap bulan. Yang antum bisa keluarkan duit itu dengan gampang, tidak repot harus nyetor tunai, tidak repot harus ke ATM atau ke Alfamart, Indomaret. Antum bisa mengeluarkan dengan gampang dan akan ada laporan selalu untuk antum insya Allah Ta'ala. Dan ini saja ikhwan sedikit laporan tentang donasi dana sosial dakwah sahibul majelis. Kami minta bantu doa, mudah-mudahan semua yang berkhidmat ini selalu diberikan Allah sehat walafiat, keikhlasan dan kehati-hatian, dan insyaallah bertambah berkah insyaallah. Sahibul majelis ini baik majelis-majelisnya, dakwahnya, sosialnya insyaallah memberikan manfaat untuk umat insyaallah taala. Kami persilahkan ikhwan kalau memang antum dalam keadaan kondisi yang memang butuh bantuan daripada antum datang ke penjol atau pinjaman yang tidak jelas, ya fadhol dekati admin kami, ya kalau memang kami mampu memberikan bantuan kami bantu. Cuma minta maaf karena ini amanat, jadi kami kadang-kadang agak nyenyel nanya kebutuhannya apa, untuk apa, di mana, detail kami kadang-kadang. Apalagi yang kami memang harus kami terjun langsung bayari ke sekolah, itu kami nak nanya, ya bayarannya di mana, buktinya mana. Kalau memang dia itu orang yang kami percaya, kami injui duit, tapi kami minta bukti bayarannya mana, bukan kami tidak percaya. Itu suatu yang memang sistem yang harus kita bikin untuk sama-sama kita ngerasa nyaman, aman. Wallahu alam. Kemudian ikhwan menyampaikan ada beberapa undangan. Insyaallah pertama undangan haul Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Munawwar, orang tua dari guru kita Habib Umar dan Habib Abu Bakar Al-Munawwar. Akan adakan peringatan haul ini pada hari Sabtu yang akan datang tanggal 4. Ya, kalau 4 ya. Tanggal 3. Sabtu tanggal 3 ya. Sabtu tanggal 3 jam 10 sampai selesai, bertempat di rumah almarhum Habib Muhammad bin Al-Munawwar
di Jalan Nusa Eka dekat JM Pelaju, yang mungkin kita semua sudah tahu. Kemudian malam Ahadnya malam Ahad Senin malam Selasa insyaallah zikir ziarah Kiai Morogan Senin dan Selasa depan, tidak di Lawang Kidul tapi zikir ziarah, dan itu masuk dalam rangkaian peringatan Haul Kiai Morogan ya. Insyaallah zikir ziarah Sabtu malam, Senin malam Selasa, kemudian Selasa malam Rebu setelah majlis di sini insyaallah kita akan menghadiri Rotib Arba'in di Mushola Al-Ikhlas yang biasa kita majlis malam ini, majlis kan malam Minggu Rabu depan insyaallah masuk rangkaian Rotib Arba'in insyaallah. Nah, malam Kamisnya zikir ziarah Seberang Ulu insyaallah taala. Ba'da asar majlis, maghrib haddad, zikir ziarahnya pada isya di Seberang Ulu insyaallah taala. Dan mungkin untuk yang lainnya kita sampaikan pada minggu depan ya. Pembukaan rangkaian Isra Mi'raj insyaallah akan diadakan pada hari Sabtu malam Ahad depan tanggal 10 di pemakaman Aulia Kambang Koci ya. Zikir ziarah seperti biasa maghrib, ba'da isyanya ziarah sekaligus peringatan Isra wal Mi'raj. Lalu untuk besok majelis di Waspada diliburkan, termasuklah yang di Sairus Salikin ba'dal maghrib, bukan untuk ikut tahun baruan tapi menghindari dari hal-hal yang tak kita inginkan di malam tahun baru, yang jelas diantaranya kemacetan ya. Jadi untuk besok antum manfaatkan waktu antum untuk yang baik. Tentu saya yakin antum tidak akan pernah ikut-ikutan menyambut dalam bentuk apapun kecuali dalam bentuk yang memang jelas-jelas baik di doa Allah, seperti kalau doa satis bikin zikir ya, zikir bareng, salat bareng, apalah judulnya, penting di situ ibadah, kumpul itikaf atau di majlis-majlis fadhol antum ikuti. Tapi jangan salah ya, agak majelis asatis bubar jam 11, kamu nyampe ke rumah jam 1 ya, ternyata ada di MPK ya, sampai di MPK buka peci pakai jaket. Nah melok juga ngami kan ya, jangan melok ya, kalau tidak ya sudahlah. Terus kedua, minta maaf kalau asatis kita atau saya misal ngajak antum tuh berdaluan sampai jam 1 dan antum yakin aku tak bakal subuh bangun, kalau kak dalu aku subuh bakal kesiangan, mungkin aku bakal lepas tahajud duduk manis di rumah, tak usah melok zikirnya kami daripada antum tak tahajud, tidak subuh berjamaah di masjid, apalagi sampai kesiangan. Tapi kalau antum yakin ini majlis Satsuki sampai jam 1, aku tetap akan bangun subuh, aku akan tetap tahajud, silahkan gabung. Tapi kalau tidak usah. Dan ucapan ini saya katakan buat saya sendiri, kau nak ngadokan jam 1, bangun tak kau tahajud, bangun tak kau subuh. Kalau kau bakal tahajud lepas subuh tidak ke masjid dilanggar, tak usah ngadu ke acara jam 10 setengah 11 deh tidur ya, bangun segar sehat walafiat. Jadi tak usah diagoi. Wallahu a'lam bissawab. Kita saja ikhwan permasalahan kami, mudah-mudahan Allah berkahi pemberitaan malam hari ini, dan malam ini majlis seperti biasa insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Besok libur ya. Waspada libur, di Sairus Salikin juga libur insyaallah taala. Bentuk saja ikhwan yang bisa kami sampaikan, dan sedikit tambahan info saja untuk tadi jenazah 2, mungkin tadi ada yang tidak hadir jenazah itu, besok tahlilnya dijadikan satu di Sungai Bayas ya, dijadikan satu di Sungai Bayas ya. Macam jenazah ini tadi masya Allah yang salah satunya ya sakit, bahkan ada niat pengen menikahkan karena dulu sakit tadi, pengen dicepatkan dari pihak besan juga sudah direncanakan malam ini akan nikah. Tadi siang antaran, memang sebenarnya nikahnya nanti, tapi karena kondisi salah satu wali nikah ini ya, orang tua pengantin ini sakit, jadi sepakat pengen dicepatkan malam ini. Tadi antaran siang, tapi qadarullah pagi udah meninggal duluan. Allah yang ngatur. Ya kullu amrin ta'ti bi awqatiha la bi asbabiha. Segala perkara yang terjadi alam semesta ini akan berlaku, akan terjadi sesuai waktu yang sudah Allah tentukan, bukan dengan sebab atau tanpa sebab. Ada sebab kalau belum waktunya tidak bakal terjadi. Tidak ada sebab kalau sudah waktunya pasti akan terjadi. Itu rahasia Allah. Wallahu a'lam bissawab. Fatihah bil qabul wa sallallahu alaihi wa sallam.
ويقضي حاجتنا ويشاء مرادنا جميع ظاهر باطنا ويحفظ إخواننا وأحبابنا في بقاء الأرض في بلاد المسلمين. الله إخواننا أحفظنا في إندونيسيا خاصة من غفلة والمعاصي والذنوب في تلك الليلة المظلمة. ارفعنا ونهم كل شر الضير وفقنا منهم بكل خير حتى من ظاهر باطن في كل العافية إلى حضرة النبي. فاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.